sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah secara online bersama GKI Dharma Satelit. Kami doakan jemaat terkasih selalu dalam keadaan sehat dan terus berdoa agar pandemi ini dapat segera berlalu. Kebaktian minggu ini akan dilayani oleh Pendeta Dedi G. Satya Putra dengan tema Menjadi Sahabat Dikala Suka dan Duka. Sakramen Baptis. Setelah diwartakan selama 3 hari Minggu berturut-turut dan tidak ada keberatan yang sah dari jemaat, maka dalam kebaktian ini akan dilayankan sakramen baptis oleh Pendeta Dedi G. Satya Putra. Nama-nama calon baptisan dapat dilihat di warta halaman 4 dan 5. Kami juga menghimbau jemaat sekalian dapat mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir. Berikut adalah warta tulisan yang dapat jemaat ketahui. Selamat beribadah. Ada satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku... Marilah kita menyiapkan diri untuk memasuki kebaktian ini dengan berdiri dan menyanyikan Kidung Jemaat 15 ayat 1 dan 3, berhimpun semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah benar, berakhir
kebaktian kita berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Shalom jemaat dikasih oleh Tuhan. Kita bersyukur jika pada kesempatan minggu ini bersama-sama boleh kembali beribadah. Secara khususnya hari ini kita juga akan mengadakan sakramen baptis kudus dan CD untuk saudara-saudara kita. Tema kita pada minggu ini adalah menjadi sahabat di kala suka dan duka. Untuk itu saya menghantar kita dengan bacaan Yohanes pasal 15 ayat 12 hingga 15. Firman Tuhan katakan demikian. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Mari jemaat sekalian kita ambil waktu tenang sejenak, kita masuk di dalam doa pengakuan dosa. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Firman Tuhan menghantar kita, firman Tuhan ingatkan kita bahwa kita bukan hanya sekedar ciptaan, bukan sekedar umat tebusan Tuhan. Bahkan lebih dari itu, kita justru adalah sahabat. Sungguhkah kita menyadarinya? Sungguhkah kita menggenapi panggilannya? Sungguhkah kita menghidupinya menjadi sahabat? Atau justru kita selama ini mengabaikannya? Bahkan kita tidak peduli. Kita hidup sendiri, semau sendiri. Kita ingin Yesus bersahabat dengan kita, tapi adakah kita juga mau bersahabat dengan Dia? Bapa di surga, ini kami masing-masing datang di hadapan-Mu, membawakan diri kami. Kami sungguh bersyukur bahwa hidup kami adalah hidup yang Tuhan ciptakan, bahkan Tuhan tebuskan. Namun terlebih lagi kami bersyukur bahwa Engkau berkenan menjadi sahabat kami orang-orang berdosa. Engkau bahkan memanggil kami untuk menjadi sahabat bagi sesama. Sungguhkah Tuhan Engkau dapati kami sahabat-sahabat yang dengar-dengaran akan perintah-Mu, yang setia melakukan peran dan panggilan yang Tuhan percayakan? Adakah Engkau Tuhan mendapati kami orang yang sungguh-sungguh menyambut Engkau sahabat? Atau lebih karena kami hanya ingin mendapat manfaat dalam berelasi dengan Engkau, Tuhan, pencipta, bahkan penebus kami? Maka ampuni kami Tuhan jikalau kami telah berlaku menjadi orang-orang yang egois, hanya ingin menikmati Engkau sahabat kami, tapi tidak memberi diri sebagai sahabat-Mu. Ampuni kami, baharuilah kami, dan lengkapi kami terus supaya kami boleh menjadi sahabat-sahabat bagi sesama seperti yang Tuhan inginkan. Inilah kami semua Tuhan, datang dan mohon demi Kristus, sahabat kami yang setia. Amin. Mari jemaat sekalian bersama-sama kita mendengarkan anugerah yang Tuhan hendak sampaikan. Kita berdiri menyambut perintah anugerah yang Tuhan mau supaya kita hidupi. Yohanes 15 ayat 16 dan 17 mengatakan demikian. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku.
kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita sampaikan salam damai satu kepada yang lainnya.
Kita bersama-sama akan masuki pelayanan firman. Sebelumnya kita satukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk anugerah kehidupan yang Tuhan berikan. Waktu dan kesempatan kiranya tidak kami sia-siakan untuk sungguh boleh menjadi sahabat. Sebagaimana Kristus telah mengawali, mau memberi diri menjadi sahabat bagi kami yang berdosa. Dan Engkau mengutus kami, maka tolonglah kami untuk boleh ambil bagian dengan sungguh-sungguh, memakai waktu kesempatan menjadi sahabat bagi kehidupan, bagi sesama yang Tuhan tempatkan. Maka firman-Mu beritakan, Roh Kudus Tuhan tolong kami mengerti dan mentaatinya. Demi Kristus Yesus kami mohon dan berdoa. Amin. Mari jemaat sekalian kita bersama-sama memperhatikan satu bagian firman Tuhan dari kitab Roma, pasalnya yang ke-12, kita akan membaca ayatnya yang ke-15. Roma, pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-15, ini akan melandasi kita dalam perenungan tema menjadi sahabat di kala suka dan duka. Jikalau jemaat sudah mendapati bagian ini, mari kita memperhatikannya. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Roma 12, ayatnya yang ke-15. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Demikian pembacaan firman Tuhan yang berbahagialah kita yang menyimpannya dalam hati, terlebih melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya. 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 Jemaat dikasihi oleh Tuhan, tema kita berbicara menjadi sahabat di kala suka dan duka. Ada satu kisah di mana dua orang pengemis, yang satu lumpuh dan yang satu lagi buta. Kedua pengemis ini sama-sama mencari sedekah di pasar yang sama. Yang satu dengan kondisi mata yang buta, sementara yang satu lagi dengan kondisi kaki yang lumpuh. Mereka duduk tidak berjauhan, tetapi mereka bermusuhan. Mereka selalu dalam kondisi tidak pernah bisa akur. Karena ketika si lumpuh melihat bahwa si buta mendapatkan sedekah dari orang, maka si lumpuh hatinya panas, cemburu. Tapi begitu juga dengan si buta. Ketika si buta mendengar dengan telinganya bahwa kaleng si lumpuh itu berdenting dengan uang recehan orang-orang yang beri sedekah, maka si buta, tetapi telinganya mendengar, merasa dia juga susah. Dia cemburu, dia iri. Karena itulah mereka berdua seringkali menjadi sangat panas hatinya ketika justru ada orang bermurah hati. Meskipun sama-sama pengemis, kedua orang ini, baik si lumpuh maupun si buta, tidak saling menyukai, tidak bisa saling akur. Sebetulnya ada orang yang pernah mencoba memediasi. Ada orang yang coba membuat mereka itu bisa akur satu dengan yang lain. Tetapi karena iri dengki ditambah gengsi. Apalagi mereka mengatakan, pengemis juga punya harga diri.
Jadi susah untuk membuat mereka akur. Tapi satu hari ada kejadian. Pasar itu terbakar. Semua orang berlarian. Semua orang mencari selamat diri sendiri. Dan tinggallah mereka berdua di dalam kebingungan. Yang satu tidak bisa berlari, yang satu tidak bisa melihat. Bagaimana mereka bisa selamat? Dalam waktu yang singkat dan cepat, mereka bisa sepakat. Apa yang terjadi? Bagaimana mereka sepakat? Akhirnya si lumpuh digendong oleh si buta. Dan si buta berlari diarahkan oleh si lumpuh. Selamatlah mereka, tidak jadi sekarat. Tapi saudara, pertanyaannya adalah, apakah tindakan mereka itu menunjukkan sebuah persahabatan? Apakah itu sebuah contoh yang bisa kita kategorikan, oh mereka bersahabat? Saya rasa tidak juga. Karena sesungguhnya mereka sebetulnya sedang saling memperalat satu dengan yang lain. Si lumpuh memanfaatkan kaki si buta memanfaatkan mata si lumpuh. Sehingga mereka berdua selamat. Kenapa? Karena mereka sepakat, tetapi hanya untuk sesaat. Setelah itu mereka tetap satu dengan yang lain, iri hati dan dengki. Saudara, apa sebetulnya menjadi sahabat? Bagaimana kita bisa menjadi seorang sahabat sebagaimana tema memanggil kita hari ini? Saudara, saya ingin mengajak kita melihat bagaimana Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa menjadi sahabat sesuatu yang perlu kita lakukan, bahkan bisa kita lakukan. Bagaimana kita menemukan itu? Dari mana kita menemukannya? Kita lihat di dalam Alkitab, Tuhan Yesus sudah memberikan ajaran, bahkan teladan. Menarik sekali dalam Injil, Tuhan Yesus menunjukkan bedanya persahabatan dengan pertemanan. Bedanya seorang sahabat dengan bedanya seorang teman. Di dalam pelayanannya Tuhan Yesus dikenal dan dia memang menunjukkan diri sebagai seorang sahabat. Di dalam Lukas misalnya, pasalnya yang ke-7 ayat 34, sangat sering dan dikutip banyak orang. Ketika Yesus dikatakan, kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan kamu berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Yesus disebut sahabat, pakai istilah philos, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Dan diterjemahkan dalam bahasa yang berbeda di dalam Injil Markus pasal yang kedua ayat 16 dan 17. Injil Markus pasal 2 ayat 16-17 dikatakan, pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa Yesus makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Saudara, sementara kalau kita perhatikan, istilah teman itu ditunjukkan oleh Tuhan Yesus kepada kita semua melalui peristiwa seorang namanya Yudas Iskariot di Taman Getsemani. Di dalam Matius pasal 26 ayat 49 hingga yang ke-50 di sana digambarkan bagaimana peristiwa di Taman Getsemani. Yudas mendatangi Tuhan Yesus, dikatakan, dan segera Yudas maju mendapatkan Yesus dan berkata, salam Rabi, lalu mencium Yesus. Ayat yang ke-50 setelah Yudas mencium Yesus, Yesus berkata kepadanya, hai teman, untuk itukah engkau datang? Maka majulah mereka, yaitu para prajurit, memegang Yesus dan menangkapnya. Saudara, menarik sekali ketika Tuhan Yesus dicium oleh Yudas, Yesus mengatakan, hai teman. Nah, saudara, kata ini menjadi penting bagi kita untuk diperhatikan. Pada saat Yesus hendak ditangkap, Yudas sudah membuat persepakatan dengan tanda bahwa orang yang akan kucium, dialah orangnya, tangkaplah dia. Dan ketika Yesus betul-betul berjumpa di Taman Getsemani, Yudas datang dan mencium. Kata mencium itu pakai istilahnya pileso.
Pileso itu akar katanya sama dengan pilos. Jadi pileso itu adalah ciuman persahabatan. Ciuman tanda ini sahabat. Jadi ketika Yudas memberikan kepada para pembeli Yesus, ya, dia mengatakan orang yang kucium, orang yang kupileso, itulah dia, tangkap. Saudara bisa bayangkan bagaimana tragisnya peristiwa itu. Yudas dengan ciuman pileso, tanda persahabatan, dia justru menjual Yesus. Yudas justru meludahi Yesus. Yudas justru mengkhianati Yesus dengan pileso, dengan ciuman persahabatan. Itu sebabnya kenapa Tuhan Yesus tidak menyebut dia sebagai pilos, tidak menyebut dia dengan istilah sahabat, tapi Yesus memakai istilah teman. Dan istilah yang dipakai di situ adalah hetairos, bukan pilos, hetairos. Apa itu hetairos? Hetairos adalah sebuah istilah yang menggambarkan seorang, kalau dalam bahasa Inggris istilahnya mistress. Bukan misis, bukan nyonya, tapi mistress. Seorang perempuan yang dekat dengan satu laki-laki yang seolah-olah dia itulah suami, tapi tidak ada ikatan. Seorang perempuan yang mempunyai hubungan yang begitu dekat dan erat dengan seorang laki-laki, tapi bukan suami istri. Tapi hubungan mereka seperti suami istri. Hetaira itu bahasa Yunani dalam bentuk femininnya. Itu menunjuk kepada perempuan-perempuan yang ada di kuil-kuil bakti. Di sana ada misalnya kuil Dewi Diana. Di situ ada para nabiah-nabiah, ada orang-orang yang melayani setiap yang datang ibadah dengan cara melayani sebagai hetaira. Perempuan-perempuan yang melayani ritual bahkan secara seksual. Karena mereka memahami dan menganggap bahwa Dewi itu akan memberi pertumbuhan, kesuburan. Maka di dalam ritual dilakukanlah tindakan-tindakan seksual. Dan yang melakukan siapa? Melayani hetaira. Jadi seorang hetaira atau maskulinnya hetairos adalah orang yang mempunyai relasi dan hubungan yang begitu akrab, erat. Tetapi sebetulnya hanya ingin manfaatnya saja. Dan itulah Yudas. Dia bukan pilos, dia bukan sahabat. Dia hanyalah seorang hetairos, seorang dalam terjemahan bahasa Indonesia teman. Seperti apa orang ini digambarkan dalam Injil yang lain, dikatakan misalnya ayat di dalam Matius pasal 11 ayat 16. Ketika orang-orang yang tadi sudah kita sebut ahli Taurat, para imam, melihat Yesus bersama makan dengan orang-orang berdosa, mereka gelisah, mereka susah, mereka tidak suka. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, dengan orang-orang ini harus aku umpamakan dengan apa? Orang-orang yang seperti ini harus aku wujudkan, gambarkan dengan apa? Matius 11 ayat 16 mengatakan begini. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Angkatan ini menuju kepada ahli-ahli Taurat, para imam yang tidak mau datang mendekati orang berdosa, yang tidak mau melayani orang berdosa, tapi malah susah melihat Yesus menjadi sahabat orang berdosa. Maka Yesus katakan begini, mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Pakai istilah di sini adalah heteros. Sama. Kami meniup seruling bagimu. Jadi ini ada anak yang bermain seruling. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tapi kamu tidak berkabung. Itulah hetairos, seorang yang hanya mencari manfaat. Saya mengajak kamu, aku sedang memainkan seruling, kamu gak mau menari. Aku senang, kamu gak ikut senang. Aku menyanyikan nyanyian kabung, duka, engkau tidak bersama dengan aku berkabung. Itulah hetaira, heteros, seorang yang dekat tetapi hanya mencari manfaat. Dan setelah tidak mendapatkan lagi manfaat, dibuang. Bukankah itu Yudas Iskariot? Setelah Yesus dijual, ditinggalkan, dan dia tidak mendapat apa-apa. Saudara dikasihi oleh Tuhan, disinilah kita melihat bagaimana Yesus menunjukkan apa itu sahabat dan apa itu seorang teman. Apa itu seorang pilos dan apa itu seorang heteros. Dan kita melihat bahwa Yesus adalah sahabat. Dan dia mengatakan, akulah yang memilih kamu. Yesus yang mengawali, Yesus yang memulai. Dia mau menjadi sahabat bagi kita. Seperti apa? Siapa Yesus digambarkan sebagai sahabat? Kita mengenal di dalam sebuah lagu, ya, Joseph Scriven pernah menuliskan lagu What a Friend We Have in Jesus.
Kata-katanya mewakili bagaimana Yesus adalah sahabat yang sejati. Yesus sahabat yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa, kesusahan kita, kegagalan kita, di dalam doa kepadanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah. Seolah frustasi dengan kondisi pandemi seperti ini, segala upaya usaha yang sudah kita lewati, dapati semua hilang. Seorang pengusaha sempat bercerita ketika saya bertanya, bagaimana kabar kalian? Apa yang perlu didoakan? Dia mengatakan, Pak, semua keuntungan yang kami dapatkan di tahun yang lampau, untuk menambah modal, untuk meluaskan, habis untuk mengcover semua hal yang tidak dihasilkan dalam bulan-bulan masa pandemi. Syukur kalau sampai kami belum membuat orang-orang dipecat, PHK. Kami masih berusaha supaya menjaga mereka terpelihara. Oh, betapa kita susah. Oh, betapa percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa kepadanya. Saudara Joseph Scriven menuliskan syair ini bukan dengan sebuah angan-angan, dengan sebuah bayangan segala sesuatunya indah, enggak. Dia ketika menuliskan ini dari pengalamannya yang luar biasa berat. Dia ketika berada di luar negeri, dia di Kanada, ibunya di Eropa, dia mendapat kabar ibunya sakit dan dia tidak bisa menemani. Ketika dia hendak melangsungkan pertunangan, pernikahan, setiap kali, karena dia sempat berapa kali. Yang pertama, meninggal, gagal. Kemudian yang kedua lagi, hal yang sama terjadi, meninggal, gagal. Di dalam pergumulan itulah lahir sebuah pengalaman. Yesus, sahabat sejati. Sudah menjadi seorang sahabat, itu membutuhkan sebuah hati yang mau memberi. Sebuah hati yang mau berbagi. Sebuah hati yang tidak melulu ingin dihormati dan dihargai. Dan itulah Yesus. Yesus menerima kita apa adanya. Yesus selalu ada untuk kita. Yesus selalu menyisihkan kepentingan dirinya untuk kita. Yesus tidak pernah menghakimi kita. Dan itu semua tergambar di dalam Injil, bagaimana Yesus menunjukkan itu semua. Dia pilih kita terlebih dahulu menjadi sahabat. Bahkan ketika kita tidak mau bersahabat dengan dia. Bukankah lebih mudah bagi kita menerima dia menjadi sahabat bagi kita, daripada kita memberi diri menjadi sahabat bagi dia. Karena konsekuensinya tidak mudah. Kalau engkau sahabat, engkau melakukan perintah-perintahku. Kalau engkau sahabat, engkau melakukan apa yang Bapa suruhkan kepada kita. Saudara, hari ini Anda dan saya diajak untuk bersama-sama menjadi sahabat. Di tengah-tengah kesusahan, di tengah-tengah pergumulan. Bukan hanya di saat-saat yang menyenangkan. Hari ini kita dipanggil untuk menjadi sahabat bagi sesama kita. Bahkan tadi dikatakan di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-15. Kita dikatakan bahwa Tuhan memanggil kita menjadi sahabat, lalu kita diutus supaya kita berbuah banyak, berbuah selama-lamanya. Ini berarti bahwa kita menjadi berkat, menjadi sahabat bagi orang-orang yang dalam kesusahan, seperti yang pernah kita alami. Hanya orang-orang yang pernah mengalami kesusahan dan ditolong oleh Tuhan, hanya orang-orang yang pernah ada dalam masalah yang pernah ditolong oleh Tuhan, hanya orang-orang yang pernah berbuat masalah ditolong oleh Tuhan, bisa menjadi seorang sahabat bagi orang-orang yang salah, orang-orang bermasalah, orang-orang yang susah. Ada sebuah baju, ya, sebuah baju yang diciptakan oleh seorang untuk menolong khususnya para suster yang merawat di rumah jompo. Jadi baju ini dilengkapi dengan kerangka, jadi skeleton. Ada besi, baik di sini, lalu juga di jari jemari, lalu di pinggul dan di lutut. Saya akan tunjukkan kepada saudara nanti gambarnya. Bagaimana baju ini dirancang begitu rupa supaya menyulitkan orang yang memakainya. Dan yang kedua, dilengkapi dengan virtual reality. Jadi ada semacam kacamata yang bisa merubah-rubah pandangan dan penglihatan. Sehingga ketika seorang, dalam hal ini misalnya adalah suster penjaga rumah jompo, memakainya, dia akan merasakan kesulitan dalam bergerak, mobilitas. Dia akan mengalami kesulitan dengan penglihatan karena
virtual reality-nya akan mengatur sedemikian rupa, demikian juga pendengarannya akan mengalami kesusahan. Maksudnya untuk apa? Dengan memakai baju khusus ini, orang-orang ini akan mengalami experience, akan mengalami pengalaman bagaimana menjadi orang yang sudah lanjut usia. Menjadi orang yang sudah matanya labur. Menjadi orang yang pendengarannya sudah tidak lagi kuat. Menjadi orang yang bergerak aja susah. Dengan begitu dikatakan, maka orang ini akan bisa merasakan bagaimana susahnya jadi orang yang lanjut usia. Maka dia akan mempunyai apa? Mempunyai sebuah persepsi, cara pandang yang berbeda tentang orang yang susah, yang sudah jadi tua. Dari persepsi lahirlah empati, empatos di dalam hati. Keluar dari hatinya sendiri, dorongan untuk mengasihi, dorongan untuk menjadi sahabat. Kenapa? Karena dia merasakannya. Dia mengalaminya, experience. Yesus sudah menunjukkan sahabat yang sejati. Dari surga datang ke dalam dunia. Dari kemuliaan datang ke dalam kehinaan. Dia mati bagi kita. Dia hidup bagi kita. Karena itulah kalau Tuhan mengatakan, sekarang Tuhan ingin supaya kita menjadi sahabat bagi sesama. Kita punya kekuatan. Bukan dari dalam diri kita sendiri. Tapi di dalam Roh Kudus yang telah ditaruh dalam hati kita. Untuk mendorong dari dalam keluar hati yang mengasihi. Yang mau peduli, yang mau berbagi dengan orang-orang sekitar kita. Kita tidak perlu harus memakai baju yang diberi kode R70I, R70I. Sebuah baju yang kita mungkin bisa pakai sesaat, tetapi hanya membuat kita merasakan sesaat enggak. Yang Yesus berikan kepada kita adalah baju rohani. Tuhan perlengkapi kita dengan pengalaman-pengalaman rohani dengan Dia. Sehingga kita diberikan kekuatan terus-menerus untuk berbuah, untuk menjadi sahabat bagi sesama kita. Karena itu saudara dikasih oleh Tuhan, kalau hari ini kita diperhadapkan dengan orang-orang yang mengalami pergumulan, apa yang akan kita lakukan? Mungkin mereka ada di rumah. Mungkin mereka adalah orang tua kita yang frustasi dengan pekerjaan, mengalami kegagalan, ketidakmampuan untuk menafkahi hidup seperti yang biasa kita alami. Mungkin kita menemukan anak-anak yang frustasi dengan kondisi yang tidak berubah, sehingga membatasi mereka untuk berekspresi. Ada banyak kemungkinan, ada banyak kesulitan, ada banyak pergumulan. Yang intinya membuat mereka, sekalipun di tengah-tengah keramaian, mereka sedang merasakan kesepian. Apa itu kesepian? Apa ciri-ciri kesepian? Saudara, kesepian itu berbeda dengan menyendiri. Kesepian itu adalah sebuah perasaan, bukan sebuah situasi, bukan sebuah kondisi. Di mana ketika kita di dalam kesepian, kita butuh obat. Obatnya apa? Obat kesepian bukanlah keramaian, tetapi keintiman. Kita butuh seorang sahabat, bukan seorang teman yang hanya mencari manfaat. Ketika kita susah, kita ditinggalkan. Tapi seorang sahabat adalah ketika kita sedang susah, dia ada di situ. A friend indeed is a friend in need. Sahabat sejati ada ketika kita sedang dalam kesulitan dan pergumulan. Dan itulah Yesus. Karena itu marilah kita bersama-sama menjadi orang-orang yang memberi diri menjadi sahabat bagi sesama kita. Bagaimana kita hari ini diajak untuk membangun keintiman dengan keluarga kita, dengan sesama kita yang sedang dalam kesulitan dan pergumulan, sehingga mereka merasakan, ya, ada sahabat. Dan itu adalah orang-orang yang pernah mengalami Yesus di dalam kehidupan kita, sehingga kita digerakkan menjadi sahabat bagi sesama kita. So, dikasih oleh Tuhan, hari ini ada di antara kita 2 orang akan dibaptis dan ada 7 orang akan mengaku percaya. Kita bersyukur bahwa mereka adalah orang-orang yang telah mengalami anugerah Tuhan sehingga mereka diselamatkan, dan sebagai tanda mereka percaya sebagai orang yang diselamatkan, mereka memberi diri mendapatkan sakramen baptisan kudus dan sidi. Mari kita sambut mereka dan doakan mereka supaya menjadi orang-orang yang sungguh juga menjadi sahabat di tengah-tengah kehidupan. Ketika orang-orang di gereja China menyambut orang-orang yang percaya yang baru dibaptis, mereka suka menyambutnya dengan perkataan begini. Ini menarik sekali, khususnya bagi ke-9 saudara yang akan dibaptis dan sidi. Orang-orang ini, jemaat-jemaat ini mengatakan begini. Sekarang Yesus memiliki sepasang mata baru untuk melihat, telinga baru untuk mendengarkan, tangan baru untuk menolong, dan hati baru untuk mengasihi orang lain. Anda yang akan dibaptis
yang mengaku percaya, Yesus hari ini tetap hadir menjadi sahabat kehidupan. Lewat apa? Lewat siapa? Lewat setiap mata saudara. Melalui setiap telinga yang mendengar. Setiap tangan saudara yang mau menopang dan menolong. Melalui hati saudara yang mau mengasihi. Kiranya kita semua boleh menjadi sahabat-sahabat. Bukan hanya kita yang dijadikan sahabat oleh Tuhan Yesus. Tapi kita pun menjadi sahabat Dia dengan melakukan kehendak dan perintahnya. Amin. Mari kita ambil waktu untuk saat teduh sejenak. Selanjutnya kita akan memasuki pelayanan baptisan kudus dan pengakuan iman atau percaya. Jemaat dikasihi oleh Tuhan, baptisan kudus dilayankan untuk saudara-saudara yang telah menyatakan imannya untuk dibaptiskan. Sesuai dengan titah Tuhan Yesus Kristus di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19 hingga ayat 20. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Baptisan kudus adalah tanda dan meterai yang kelihatan atas perjanjian kekal yang diikat Allah dengan umatnya dan yang menjadikan kita anak-anak Allah untuk memberikan suatu kehidupan baru yang bersih dari dosa dengan mempersatukan kita dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Melalui baptisan kudus, kita dipersatukan dengan tubuh Yesus, yaitu gereja yang kudus dan am. Pada kesempatan ini juga akan dilayankan pengakuan percaya bagi 7 saudara yang pada waktu masih kanak-kanak mereka telah menerima sakramen baptisan kudus. Melalui pengakuan percaya, mereka kini menjadi anggota dewasa dari tubuh Kristus untuk secara penuh berperan serta mengerjakan misi Allah dengan mewujudkan persekutuan serta melaksanakan kesaksian dan pelayanan. Roh Kudus akan memimpin, mengingatkan, dan mendorong kita untuk berperan serta dalam melaksanakan misi Allah di dunia. Roh Kudus jugalah yang akan terus-menerus membarui kita hingga kelak dengan tidak bercacat celah. Kita menghadap Tuhan dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Untuk itu mari kita berdoa bersyukur untuk semua ini. Mari kita satukan hati berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucapkan syukur dan terima kasih untuk saudara-saudara yang pada kesempatan hari ini akan menerima sakramen baptis kudus. Untuk saudari Astri dan saudari Suhartini Juarsa. Demikian kami juga bersyukur untuk setiap mereka. Ada 7 saudara yang pada masa kanak-kanak telah menerima sakramen baptis kudus. Hari ini mereka hendak mengaku percaya sebagai orang yang dewasa. Kami serahkan untuk saudari Clarin, Danbrek, Hutomo, Peter, Petra, Sancia, dan Stefan. Biarlah Engkau Tuhan yang telah mencipta mereka, bahkan menebus mereka, Engkau akan terus lengkapi mereka. Bahkan Engkau sudah memanggil mereka menjadi sahabat-sahabat. Lengkapi pakai mereka untuk menjadi sahabat-Mu. Menjadi sahabat bagi sesama. Memberkati kehidupan. Pakailah mata, telinga, tangan, dan hati untuk boleh mengasihi. Sehingga kehadiran mereka menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi. Terima kasih Tuhan. Kami doa dan bersyukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selanjutnya saya mempersilahkan saudara-saudara baik yang hendak menerima sakramen baptis kudus maupun sidi boleh berdiri di tempat. Saya hendak menanyakan kepada saudara ada 5 pertanyaan dan setelah ke-5 pertanyaan ini ditanyakan, saya akan menanyakan satu demi satu nama saudara dan saudara silahkan memberikan jawaban. Bagi saudara-saudara yang akan menerima sakramen baptisan
Kudus dan pengakuan iman percaya, saya hendak menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini. Pertama, percayakah saudara kepada Allah Bapa, pencipta dan pemelihara kita, kepada Yesus Kristus anaknya Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kepada Roh Kudus yang membaharui hidup kita? Kedua, apakah saudara dengan tulus hati dan dengan segenap jiwa berjanji memegang pengakuan itu dengan meninggalkan hidup lama, hidup mengikut Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, dan menjadi saksinya? Ketiga, apakah saudara percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang menunjukkan jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus? Apakah saudara dengan sungguh-sungguh ingin menjadi anggota gereja Tuhan dan bersedia menerima tugas pengutusannya, yaitu dengan setia mengambil bagian dalam mewujudkan persekutuan serta melaksanakan pelayanan dan kesaksian? Apakah saudara berjanji untuk menerima dan mentaati ajaran dan tata gereja GKI? Saya menanyakan yang pertama, apakah jawaban saudara Astri Rohaningsih? Ya, saya percaya dan berjanji. Saudari Suhartini Cuarsa. Ya, saya percaya dan berjanji. Saudari Clarin Amadea Fernanda Prasetyo. Saudara Danbrek Bansai. Saudara Hutomo Halim. Saudara Peter Julianto. Saudara Petra Julianto. Saudara Sancia Clarissa Limo Putro. Saudara Stefan Yap. Ya, saya percaya dan berjanji. Jemaat Tuhan, mari kita ikrarkan iman kita bersama-sama dengan saudara-saudara yang akan dibaptis dan mengaku percaya dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Akan duduk. Secara khususnya untuk para calon yang hendak dibaptis dan mengaku percaya, saudara akan saya panggil seorang demi seorang dan Anda menuju kepada altar untuk menerima pelayanan. Astri Rohaningsih, aku membaptis engkau di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ya, silakan. Di sini. Kedua, saya memanggil Suhartini Cuarsa. Suhartini Cuarsa, aku membaptis engkau di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Selanjutnya saya memanggil Clarin Amadea Fernanda Prasetyo. Ya Allah, teguhkanlah Clarin Amadea Fernanda Prasetyo di dalam anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh di dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus di dalam hidup kekal. Amin. Selanjutnya saya manggil Danbrek Bansai. Ya Allah, teguhkanlah Danbrek Bansai dengan anugerah-Mu, supaya ia tambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh,
hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Amin. Selanjutnya, Hutomo Halim. Ya Allah, teguhkanlah Hutomo Halim dengan anugerah-Mu, supaya ia tambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Amin. Selanjutnya Peter Julianto. Ya Allah, teguhkanlah Peter Julianto dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Amin. Selanjutnya Petra Julianto. Ya Allah, teguhkanlah Petra Julianto dengan anugerah-Mu, supaya ia tambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Amin. Selanjutnya Sancia Clarissa Limo Putro. Ya Allah, teguhkanlah Sancia Clarissa Limo Putro dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Amin. Selanjutnya Stefan Yap. Ya Allah, teguhkanlah Stefan Yap dengan anugerah-Mu, supaya ia tambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Amin. Kita akan memohonkan berkat atas saudara-saudara ini semua, dan nanti setelah berkat disampaikan, saya mengundang jemaat untuk berdiri, kita nyanyikan doksologi Pujilah Halik Semesta. Kepada saudara-saudara yang telah menerima sakramen baptis dan sidi, arahkan hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil saudara dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan saudara. Dialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Pujilah Halik semesta, sumber segala dunia, surga dan bumi puji terus, Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Jemaat silahkan duduk kembali, dan para anggota baptis sidi silahkan berbalik arah menghadap kepada jemaat. Berbalik arah menghadap kepada jemaat. Pesan bagi jemaat sekalian, inilah saudara-saudara kita, terimalah mereka sebagai sesama anggota tubuh Kristus dan pewaris kerajaan Allah dengan penuh kasih sayang. Saling merawatlah, saling memeliharalah, dan saling menegurlah, supaya dalam kesatuan jemaat karya Allah menjadi nyata.
menyambut saudara-saudara untuk bersama dengan kami bersekutu serta bersaksi dan melayani bagi Kristus, karena kita satu tubuh dalam Dia. Silakan para anggota baptis Sidi kembali ke tempat duduk masing-masing. Jemaat dikasihi oleh Tuhan, kita bersama-sama akan masuki doa syafaat dan nanti diakhiri bersama dengan doa Bapa kami kita ucapkan bersama-sama. Mari kita satukan hati, kita akan berdoa. Bapa dalam surga, sekali lagi kami mengucapkan syukur dan terima kasih untuk kesempatan boleh bersama-sama beribadah, bahkan kami juga boleh bersama-sama menjadi saksi pekerjaan Tuhan yang menebus dan meneguhkan saudara-saudara kami yang pada hari ini mendapatkan sakramen, baptis kudus, dan sidi. Bila Tuhan sini akan terus melengkapi, Tuhan akan memberkati kehidupan iman dan karya mereka, sehingga hari demi hari mereka boleh semakin menjadi berkat, menjadi sahabat bagi kehidupan. Sebagaimana Tuhan telah terlebih dahulu menjadi sahabat bagi kami semua, dan Tuhan mengutus kami untuk menjadi sahabat bagi kehidupan. Kami berdoa biarlah melalui kehadiran gereja Tuhan, kami semua, kerajaan Allah sungguh boleh nyata dan dirasa. Di tengah-tengah kesusahan, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah pergumulan. Melalui kehadiran gereja Tuhan, setiap kami, dunia boleh mengalami penghiburan. Dunia boleh mengalami kekuatan, bahkan pemulihan. Maka biarlah Tuhan Engkau sendiri akan terus pakai dan berkati karya layanan, baik secara sinodal, klasis, demikian juga jemaat-jemaat GKI. Dimanapun Tuhan tempatkan kami boleh mengerjakan berkat-berkat Tuhan bagi kehidupan ini. Memulihkan, menguatkan. Kami secara khususnya saat ini juga mengingat dan mendoakan untuk setiap orang yang dalam kelemahan tubuh, mereka yang sedang bergumul dengan pekerjaan, mereka yang khawatir dengan kehidupan dan masa depan. Biarlah Engkau Tuhan, sahabat yang baik, Engkau sahabat yang sejati, ada bagi kami, dan tidak pernah meninggalkan kami, bahkan Engkau berkarya melalui setiap peristiwa hidup kami. Maka biarlah Engkau Tuhan berkenan menolong dan memberkati. Seharusnya kami ingat dan mendoakan untuk jemaat-jemaat yang dalam kelemahan tubuh sakit. Kami ingat dan doakan terus untuk saudara Roni Chandra, untuk Ibu Lilik Anustari, Ibu Agnes Siregar, anak Ezra, saudari Lina, Bapak Jupri, dan masih ada saudara-saudara lain yang sedang dalam pergumulan, dalam perawatan. Mari Tuhan berkati dan pulihkan. Kami berdoa menyerahkan juga dalam masa-masa mendekat. Gereja-gereja harus hidup di dalam new normal. Biarlah Engkau Tuhan memberikan hikmat dan pertolongan untuk keputusan-keputusan yang harus dilakukan oleh jemaat-jemaat Tuhan di dalam ibadah-ibadah yang akan diselenggarakan. Kami belum tahu dengan tepat dan pasti kapan hal itu bisa berlangsung, tapi biarlah Tuhan menolong dan mendorong kami untuk dengan sabar boleh menantikan waktu itu tiba, seraya kami boleh terus membangun kehidupan dan menjadi berkat-berkat dengan cara-cara yang baru. Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa menyerahkan bangsa negara kami, para pemimpin di pusat hingga di daerah, kiranya Tuhan terus menolong di dalam upaya menghadapi pandemi, hingga boleh terselesaikan dengan baik, dan setiap orang boleh dipulihkan kembali keadaannya. Kehidupan ekonomi, kehidupan sosial, dan masa depan bangsa ini kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih untuk setiap orang yang telah ambil bagian dalam pelayanan pada hari ini, biar Tuhan juga sertai dan berkati. Demikian juga dengan setiap keluarga, anggota baptis Sidi yang telah memberikan dukungan selama masa-masa katekesi berlangsung. Biarlah Tuhan juga berkati mereka semua. Terima kasih Bapa, kami serahkan dan bawakan doa kami bersama dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan ucapan syukur, dapat transfer melalui rekening atau scan QR code yang tertera pada layar ini. Adapun nas persembahan terlambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan,
sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita akan mengiringi persembahan ini dengan nyanyian dari NKB 208 bait pertama dan kedua, Tabur Waktu Pagi. Bapa surga, kami mengucap syukur buat kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami, buat berkat Tuhan yang begitu banyak dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan, kiranya Tuhan mau berkati persembahan yang telah kami berikan. Tuhan, kuduskan dan sucikan persembahan ini sehingga boleh Engkau pakai untuk alat pekerjaan Tuhan dalam dunia ini. Tuhan, kami bersyukur buat tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan. Juga Engkau mau berkati badan pelayanan ataupun majelis jemaat yang akan mengelola persembahan ini, sehingga persembahan ini boleh untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan doa ini di dalam satu nama Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan Yesus. Amin. Antara sesama
bersamamu. Apakah tiap membacanya, melihat Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh. Nyatakan Yesus dalammu. Ini jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi setiap engkau damai sejahtera-Nya. Amin.